Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi di Posbindu Desa Pancasan. Perkenalkan, saya Septi Ajeng Nurprihatini, mahasiswa Fakultas Kesehatan Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Topan Heri Wibowo, Eskep Nurse MKep, selaku dosen penguji 1, Ibu Dwi Novitasari Eskep Nurse MSc selaku dosen penguji 2, dan Ibu Willy Sukmaning Tias SST Eskep Nurse MKep selaku dosen penguji 3 yang telah memberikan saya izin dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Hipertensi sendiri merupakan salah satu gangguan pada sistem kardiovaskuler yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan tekanan darah. Kasus paling sering yaitu dijumpai pada kelompok lanjut usia, di mana terjadinya peningkatan tekanan darah yang ditandai dengan hasil pengukuran tekanan sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan diastolik sebesar 90 mm merkuri. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular yang menjadi salah satu penyebab kematian di dunia. Kerap kali hipertensi disebut sebagai silent killer atau si pembunuh senyap, dikarenakan tidak semua penderita hipertensi menyadari akan penyakit yang dideritanya. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun berdasarkan pengukuran secara nasional adalah sebesar 34,11%. Prevalensi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan prevalensi sebesar 44,13%, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 39,60%, Kalimantan Timur 39,30%, dan untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri berada di posisi keempat dengan prevalensi 37,57%. Variasi strategi untuk pencegahan atau pengobatan pada penderita hipertensi telah diterapkan, di antara lain latihan fisik yang dikenal sebagai pendekatan penting dalam promosi kesehatan pembuluh darah jantung. Olahraga di sini memainkan peran kunci tidak hanya dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi, akan tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan untuk pasien dan pengurangan penggunaan obat-obatan farmakologis. Salah satu olahraga atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan adalah senam tera. Senam tera sendiri merupakan olahraga pernafasan yang dipadu dengan gerak dan diadopsi dari senam Tai Chi yang berasal dari negeri Cina. Senam tera dilakukan dengan cara melatih fisik dan mental yang memadukan gerakan anggota tubuh dengan teknik irama pernafasan yang dilakukan melalui pemusatan pemikiran dan dilakukan secara beraturan, serasi, sesuai, serta berkesinambungan. Penelitian awal atau studi pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, peneliti mendapatkan data bahwa di Posbindu RW 1 Desa Pancasan terdapat 102 penderita hipertensi dengan rentang usia 30-65 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan pada 10 orang penderita hipertensi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hemodinamiknya sebagai berikut. Nilai rata-rata sistol
151,4 mm merkuri. Untuk nilai tekanan diastol 89 mm merkuri. Nilai nadi 83,4 per menit dan nilai saturasi oksigen 95,9%. Untuk nilai saturasi oksigen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kadar hemoglobin, sirkulasi, aktivitas, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Hasil wawancara yang dilakukan dengan kader Posbindu dan Bidan Desa Pancasan didapatkan hasil bahwa kegiatan masyarakat di Desa Pancasan rata-rata adalah ibu rumah tangga dan buruh harian. Minat masyarakat dalam melakukan latihan fisik atau olahraga sangatlah kecil. Selain itu, di Desa Pancasan juga belum menerapkan kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan dari data tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan memberikan intervensi berupa senam tera yang akan dilakukan dengan intensitas sedang, yaitu 2 kali dalam seminggu. Karena belum terdapat intervensi tersebut untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kasus hipertensi yang ada di Desa Pancasan. Dari data di atas dan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi di Posbindu Desa Pancasan. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan, yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi. Kemudian tujuan khusus, yaitu untuk mendeskripsikan hemodinamik penderita hipertensi meliputi tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen. Kemudian menganalisis pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi. Untuk manfaat penelitian, manfaat dari penelitian terbagi menjadi secara teoritis dan praktis. Untuk manfaat penelitian secara teoritis yaitu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang masalah pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah informasi, pengetahuan, serta pengalaman dalam mengkaji pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi. Selanjutnya, bagi responden, yaitu mampu menerapkan senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi sehingga hemodinamik penderita hipertensi dapat dipantau. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan, dapat menambah informasi tentang masalah pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi. Dan yang keempat, yaitu bagi instansi terkait atau Posbindu Desa Pancasan, bermanfaat menambah informasi mengenai pengaruh senam tera terhadap hemodinamik pada penderita hipertensi, khususnya di Posbindu RW 1 Desa Pancasan, sehingga dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan dan antisipasi dari masalah kesehatan. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, hipertensi. Hipertensi merupakan suatu keadaan kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Keadaan ini mengakibatkan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, sehingga dapat terjadi kerusakan pembuluh darah, terganggunya aliran darah, menyebabkan penyakit degeneratif, bahkan dapat menyebabkan kematian.
Seseorang akan dikatakan mengalami hipertensi atau memiliki penyakit tekanan darah tinggi jika pemeriksaan tekanan darah menunjukkan hasil di atas 140/90 mm merkuri atau lebih dalam keadaan istirahat. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi berdasarkan penyebab dan berdasarkan bentuk. Untuk hipertensi berdasarkan penyebab dibagi lagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau sering disebut hipertensi esensial. Hipertensi ini sering dikaitkan atau dihubungkan dengan faktor gaya hidup yang kurang sehat. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Biasanya disebabkan oleh penyakit lain seperti gagal ginjal, kelainan hormon atau pengaruh obat-obatan tertentu. Sedangkan berdasarkan rentang tekanan darah normal dan hipertensi, World Health Organization atau WHO mengklasifikasikan hipertensi menjadi 5 tingkatan, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Untuk upaya pengendalian hipertensi dapat dibagi menjadi pengendalian farmakologis yang berupa pemberian obat-obatan yang terdiri dari obat diuretik, penyekat beta, golongan penghambat angiotensin converting enzyme, dan angiotensin receptor blocker, serta golongan kalsium channel blocker dan golongan antihipertensi lainnya. Untuk pengendalian non-farmakologis dapat dilakukan dengan melakukan penurunan berat badan, program Dietary Approaches to Stop Hypertension atau DASH, pengurangan asupan garam, melakukan aktivitas fisik, serta pembatasan konsumsi alkohol dan berhenti merokok. Hemodinamik merupakan ilmu yang mempelajari tentang peredaran aliran darah dan daya kekuatan yang ada di dalamnya. Hemodinamik di sini berkaitan erat dengan mekanisme sirkulasi darah dalam tubuh seseorang. Komponen utama dari hemodinamik meliputi volume yang terdiri dari darah dan cairan, kemudian pembuluh darah terdiri dari vena, arteri, dan perifer, dan jantung sebagai organ pemompa darah. Pemantauan hemodinamik dapat dilakukan secara invasif dan non-invasif. Untuk pemantauan hemodinamik secara non-invasif meliputi pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, indikasi perfusi perifer, saturasi oksigen, tingkat kesadaran, dan produksi urin. Kemudian, senam tera. Senam tera merupakan suatu senam yang melatih fisik dan mental yang memadukan gerakan-gerakan anggota tubuh dengan suatu teknik irama pernapasan melalui pemusatan pemikiran dan dilakukan secara beraturan, serasi, benar, dan berkesinambungan. Senam tera juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta fungsi jantung dan peredaran darah, serta mengontrol hipertensi. Teknik dari pelaksanaan senam tera dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pemanasan, tahap inti, dan tahap pendinginan. Manfaat senam tera terhadap hemodinamik di sini, senam tera merangsang peningkatan kemampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh terhadap oksigen, yang menyebabkan jantung tidak perlu berdenyut lebih cepat sehingga nadi dapat beristirahat, tekanan darah dan frekuensi nafas menurun atau stabil, dan senam
memperbaiki berbagai komponen khusus dari kebugaran sehingga jantung dan paru-paru berfungsi dengan baik. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan dari data tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan memberikan intervensi berupa senam tera yang akan dilakukan dengan intensitas sedang, yaitu 2 kali dalam seminggu. Karena belum terdapat intervensi tersebut untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kasus hipertensi yang ada di Desa Pancasan. Dari data di atas dan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi di Posbindu Desa Pancasan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu untuk H0-nya yaitu tidak ada pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi di Posbindu Desa Pancasan. Untuk HA-nya ada pengaruh senam tera terhadap hemodinamik penderita hipertensi di Posbindu Desa Pancasan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penulis atau peneliti menggunakan one group pretest post-test design untuk menguji atau melakukan pengukuran hemodinamik sebelum diberi perlakuan atau pretest dan setelah diberi perlakuan atau post-test. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian, peneliti akan melakukan penelitian di Posbindu RW 1 Desa Pancasan. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan pada bulan November 2020 sampai bulan Juli 2021. Untuk waktu pengambilan data, waktu pengambilan data di Posbindu Desa Pancasan akan dilakukan pada tanggal 17 sampai 31 Mei 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penderita hipertensi di RW 1 sebanyak 102 penderita hipertensi. Untuk sampel, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Sampel diambil dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin yang diketahui
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 83 responden. Untuk kriteria sampelnya, yang pertama yaitu kriteria inklusi. Pertama, peserta posbindu dengan hipertensi yang bermukim di Desa Pancasan. Kedua, peserta posbindu dengan hipertensi usia dewasa yaitu 30-65 tahun. Peserta posbindu dengan hipertensi baik laki-laki maupun perempuan yang bersedia menjadi responden. Selanjutnya, peserta posbindu dengan hipertensi grade 1 yang tidak mempunyai penyakit penyerta, misalnya congestive heart failure atau CHF, atau gagal jantung kongestif, dekompensasi kordis, stroke, infrak jantung, ataupun gagal ginjal. Kemudian kriteria eksklusi. Untuk kriteria eksklusinya yaitu peserta posbindu dengan hipertensi yang tidak bersedia menjadi responden. Variabel dan instrumen penelitian. Variabel penelitian. Untuk variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini yaitu senam tera. Kemudian untuk variabel terikat atau variabel dependennya yaitu berupa hemodinamik penderita hipertensi yang meliputi tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sphygmomanometer digital, stetoskop, pulse oximeter, jam tangan jarum detik, satuan acara pembelajaran senam tera, laptop dan speaker, serta lembar pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang kedua, data sekunder, yaitu adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, dokumentasi, dan pengukuran. Selanjutnya, tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data terbagi menjadi pertama yaitu editing. Editing di sini merupakan sebuah proses untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Selanjutnya yaitu scoring. Scoring merupakan kegiatan pemberian skor atau nilai terhadap hasil pengukuran. Selanjutnya adalah coding. Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan untuk mempermudah saat menganalisis data dan mempercepat memasukkan data. Coding dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan kode sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu processing, yaitu kegiatan pemasukan data yang telah dikumpulkan dalam daftar tabel atau database komputer. Kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau dengan kegiatan menurut tabel kontinensi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu cleaning data. Cleaning data merupakan pengecekan kembali data yang sudah di-entry atau dimasukkan selesai dan sudah benar-benar bebas dari kesalahan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji kebenaran. Kemudian yaitu analisis data. Analisis data merupakan suatu proses memilah, mengolah, dan menyusun data hasil penelitian yang akan dilaporkan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama analisis univariat. Analisis univariat yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan data penelitian yang mencakup jumlah data, nilai maksimal, nilai minimal,
Rata-rata dan standar deviasi dari karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan, dan hasil pemeriksaan hemodinamik sebelum dan sesudah diberikannya senam tera. Yang selanjutnya yaitu analisis bivariat. Analisis bivariat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji Bayerti test yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok sampel yang berpasangan. Kriteria penerimaan HA adalah jika nilai p-value signifikan kurang dari nilai alfa yaitu 5%, dan maka HA diterima. Dan jika nilai p-value signifikan lebih dari nilai alfa yaitu 5%, maka HA ditolak. Yang terakhir yaitu etika penelitian. Etika penelitian meliputi yang pertama yaitu informed consent atau lembar persetujuan. Merupakan bentuk persetujuan di antara peneliti dan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan. Data dan informasi yang dikumpulkan, kerahasiaannya dijamin oleh peneliti. Yang terakhir yaitu anonymity atau tanpa nama. Masalah etika keperawatan di mana lembar alat ukur atau hasil penelitian hanya akan menampilkan atau mencantumkan inisial dari responden dan bukan nama lengkap responden. Sekian presentasi dari proposal penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.